Saya termasuk tunanetra bukan dari lahir. Saya mengalami tunanetra ini sejak umur 10 tahun karena sakit meningitis. Saya tunanetra total. Saya adalah seorang tunanetra ofisian. Saya seperti ini sejak lahir. Kalau saya tunanetra sejak lahir. Saya mengalami tunanetra dari kecil, tepatnya di usia 3 bulan menurut orang tua. Sampai saya minta tolong teman saya, tolong antar saya ke pantai. Saya teriak sekeras-kerasnya. Waktu saya teriak, kayaknya lega. Tapi setelah itu diantar ke rumah, error lagi. Tim yang buat atau Mbak Tim yang berdagang? Kalau terpaksa aku ambil backing tinggi gitu loh. Gak apa-apa kan ya? Saya mendirikan komunitas teratai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup daripada penderita tunanetra yang ada di Bali ini terutama. Kenapa kami namanya komunitas teratai? Teratai itu bunga yang luar biasa indah. Warnanya berwarna-warni, tapi yang menarik, teratai itu cuma bisa tumbuhnya di lumpur. Betul ya, tanah yang berlumpur. Dan lumpur itu ibarat kami, tunanetra. Nggak ada orang mau nginjak lumpur. Berenang di lumpur nggak ada yang mau. Tapi dari lumpur itu kami harap bisa tumbuh tunas-tunas teratai yang kemudian bisa berbunga, berwarna-warni, yang bisa menghiasi dunia ini. Yang nggak usah dunia inilah, lingkungan kami. Jadi kami mulai menulis puisi, menulis cerpen, main drama, main monolog, dan apapun. Nah dari situ akhirnya saya mulai telepon teman-teman saya yang mau menerima tantangan saya. Waktu itu ada Mas Ponco, dia seorang pelukis. Kemudian dilanjutkan sama Citra Sasmita. Kemudian Pandey, kemudian melanjutkan lagi. Jadi akhirnya Ponco pertama kali dia ngajarin kita melukis memakai benda-benda yang bisa diraba. Seperti pipet, kemudian ruas-ruasnya bambu. Kemudian Citra lanjutin lagi untuk melukis dan menggambar dengan pensil. Jadi pensil itu ditekan dengan keras supaya kita bisa meraba tekanan garis-garis yang kami bikin. Kemudian si Pandey melanjutkan lagi, kita melukis dengan cat akrilik. Nah setelah itu mulailah ternyata saya melihat tunanetra itu mereka bukannya nggak bisa apa-apa, cuman nggak dikasih kesempatan untuk lebih berekspresi. Dan ternyata setelah saya ajak ngobrol, imajinasi mereka tuh liar juga, imajinasi seorang tunanetra, anak-anak tunanetra. Akhirnya kami yang berbakat menulis, ayo coba menulis. Makanya kemudian tanggal 8 Februari 4 tahun yang lalu, itu tahun berapa ya? Itu 2016 kami launching buku puisi kami yang pertama, Sajak-Sajak Malam. Nah itu jadi tonggak berdirinya Kosra. Kami anggap ya itu titik baliknya kita anak-anak muda tunanetra bangkit. Kita ada wadah di komunitas bahwa kita tunanetra tidak sekedar hidup, cari kerja, makan, tapi kita juga bisa berkarya. Perlu saya kasih tahu, sebelumnya saya melek dulu.
Tapi karena saya menderita terkena ablasio, maka saya mengalami gangguan penglihatan karena pemicunya adalah waktu itu saya mengalami kecelakaan motor dengan motor. Dan akhirnya pelan-pelan penglihatan saya menurun karena retinanya lepas. Waktu saya tidak melihat, saya benar-benar stres, saya merasa pokoknya saya jadi emosi banget, saya dikit-dikit marah, saya menyalahkan Tuhan, saya menyalahkan semuanya, pokoknya yang saya lakukan kayaknya nggak ada yang benar, pokoknya yang orang-orang latihan, yang orang-orang mau bantu saya, rasanya nggak ada yang benar semuanya. Emosi saya jadi meledak-ledak, di rumah saya nggak berani sendiri, kalau ditinggal saya jadi sensitif banget. Saya berdoa, saya cuma merasa pilihannya cuma 2, you want to enjoy or not, itu aja. Saya mengalami fase itu, jadi saya sampai saya minta tolong teman saya, tolong antar saya ke pantai. Saya teriak sekeras-kerasnya mengatasi suara ombak. Waktu saya teriak kayaknya lega, tapi setelah itu diantar ke rumah error lagi. Dan akhirnya saya tiba di satu titik, saya nggak bisa begini terus. Jadi saya sebenarnya sangat bangga ya dengan aktivitas yang dilakukan oleh anak saya Ayu, sehingga semangat untuk berkarya ya, untuk berkarir ya, termasuk sekolahnya itu saya anggap luar biasa. Memang anak saya satu ini kan ada kelebihan gitu loh. Ya semangat. Saya sebagai orang tua selalu mendorong apapun aktivitas yang dilakukan, tetap saya ikuti. Saya antar, saya jemput, mau hujan mau panas tidak masalah. Gitu loh. Dimanapun aktivitasnya, misalnya ada konser atau ada art center, kadang-kadang jauh, tetap saya antar. Karena anak aja semangat, orang tua harus semangat gitu loh. Kalau tidak didukung itu loyo nanti. Ya saya bersyukur di sini ada Kostra, sehingga untuk mendukung kegiatan dan aktivitas dia, Ayu ya, itu sangat bagus. Jadi ada Mas Didon, itu selalu mensupport. Saya sebagai orang tua mendukung dan membantu semampu saya. Awal-awalnya saya cukup down dengan kondisi Ayu, tapi saya support. Kebetulan ada tetangga memberitahu bahwa di sana lo ada sekolahan untuk anak tunanetra. Saya bersyukur Mbak. Pada saat itu di sekolahan itu kan saya dimintai apa prestasinya dia sebenarnya gitu loh. Akhirnya saya bawa, ini loh Pak, prestasinya dia di belajar begini. Oke, akhirnya diterima. Ya syukur di sana juga, di sekolahnya di LBN 1, dia lumayan lah gitu loh. Jadi cukup dikenal lah ya Ayu itu karena prestasi. Prestasi yang lain olahraga, dia tekun sekarang, ikut atletik, lempar lembing, cakram sama bola peluru.